Matahari sebagai bintang di tata surya kita merupakan sumber energi utama di tata surya kita, khususnya bagi kehidupan di bumi. Energi yang dipancarkan oleh matahari dapat berupa gelombang elektromagnetik, termasuk di dalamnya cahaya tampak, maupun radiasi antariksa yang berupa partikel-partikel bermuatan berenergi tinggi yang salah satunya dihasilkan dari peristiwa angin matahari. Berbagai aktivitas matahari berpengaruh pada lingkungan di sekitar bumi. Kajian tentang pengaruh aktivitas matahari pada lingkungan di sekitar bumi disebut cuaca antariksa. Beberapa aktivitas matahari yang menghasilkan energi yang sangat besar, misalnya solar flare dan coronal mass ejection atau CME, dapat menyebabkan badai antariksa dan dapat mempengaruhi seluruh planet-planet di tata surya kita. Badai antariksa dapat berinteraksi dengan medan magnet bumi dan dapat menyebabkan kerusakan satelit, mengganggu sistem komunikasi, maupun merusak sistem daya listrik di bumi. Selain itu, dapat juga menghasilkan fenomena menarik yang kita kenal sebagai aurora. Sebelum membahas lebih detail tentang aktivitas matahari, terlebih dahulu saya akan membahas tentang bagian-bagian dari matahari yang tentu saja sangat berpengaruh pada aktivitas matahari. Secara skematik, matahari dapat dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama, bagian interior, yang kedua atmosfer, yang ketiga adalah daerah di antara interior dan atmosfer yang menghasilkan cahaya tampak sehingga dapat kita amati. Daerah ketiga ini sering disebut sebagai permukaan matahari, dan sebagian besar informasi dari matahari kita peroleh dari daerah ini. Daerah interior dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu core atau inti di pusat matahari, kemudian zona radiatif di bagian yang lebih luar, dan zona konvektif di bagian terluar dari daerah interior. Bagian core atau inti merupakan bagian dengan temperatur yang paling tinggi, sehingga merupakan tempat berlangsungnya reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Di bagian inilah sumber utama energi matahari dihasilkan. Bagian yang kedua disebut sebagai zona radiatif. Pada bagian ini, energi yang dihasilkan di inti diangkut keluar oleh foton secara radiatif sehingga diberi nama zona radiatif. Pada zona konvektif, yang merupakan bagian terluar dari interior matahari, temperatur jauh lebih rendah daripada bagian interior lainnya. Foton lebih banyak mengalami serapan oleh gas, sehingga pengangkutan energi oleh foton menjadi kurang efisien dan digantikan oleh pengangkutan energi secara konvektif seperti pada kasus air yang sedang mendidih. Berikutnya saya akan membahas daerah antara interior dan atmosfer terlebih dahulu. Daerah ini dikenal sebagai fotosfer matahari atau bagian permukaan matahari yang dapat dilihat. Istilah permukaan di sini bukan merupakan permukaan yang padat, karena wujud material pada matahari berupa gas. Dari pengamatan diketahui bahwa pada fotosfer, plasma mengalami granulasi seperti yang terlihat pada gambar kanan bawah. Granulasi plasma memiliki pola gelap terang yang menunjukkan adanya pergerakan plasma dari daerah yang lebih dalam ke permukaan matahari yang ditunjukkan oleh daerah yang terang, dan sebaliknya yang ditunjukkan oleh daerah yang gelap. Ini merupakan bukti adanya aliran konveksi. Ingat bahwa daerah di bawah fotosfer merupakan zona konvektif. Atmosfer matahari dapat dibagi menjadi 2 lapisan. Lapisan yang paling dekat dengan fotosfer disebut kromosfer. Kromosfer berasal dari kata kroma, yang berarti warna, karena lapisan ini dapat terlihat pada saat peristiwa gerhana matahari dan tampak berwarna merah, seperti yang terlihat pada gambar di kanan. Warna merah ini dihasilkan oleh gas hidrogen pada temperatur yang sangat tinggi, karena pada lapisan ini temperatur meningkat dari 6.000 hingga mencapai 20.000 derajat Celcius. Pada saat tidak terjadi gerhana matahari, cahaya dari fotosfer mendominasi sehingga kita sulit melihat cahaya dari lapisan kromosfer.
Lapisan atmosfer matahari yang paling luar disebut sebagai korona, yang dapat teramati juga pada saat peristiwa gerhana matahari seperti yang terlihat pada gambar di kanan. Pada lapisan ini, temperatur terus meningkat hingga lebih dari 1 juta derajat Celcius. Akibat temperaturnya yang sangat tinggi, korona memancarkan radiasi sinar X yang kuat. Oleh karena itu, korona banyak dipelajari melalui pengamatan sinar X. Selain itu, akibat temperaturnya yang tinggi, sebagian besar unsur di lapisan ini berada pada keadaan terionisasi, sehingga kaya akan ion dan elektron bebas. Sebagian gas pada korona dapat terlepas dari ikatan gravitasi matahari dan menghasilkan peristiwa angin matahari. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di matahari. Hampir semua bintang mengalami pelepasan materi dalam bentuk angin bintang selama proses evolusinya.